Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di dalam terjemahan NASB bahasa Inggris dikatakan pastikan tidak ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu mencari yang baik. Kata berusahalah dan kata mencarilah berarti di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Tuhan, kita harus proaktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Secara jujur, kita harus mengakui kemanusiaan kita sekalipun kita seorang murid Tuhan. Kalau kita melihat perilaku orang yang tidak baik terhadap kita, maka kita akan senang untuk membalas hal yang sama, yaitu yang tidak baik. Tetapi dunia ini hanya bisa melihat kebaikan Tuhan melalui murid-muridnya Tuhan yang berusaha, yang mencari, bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, bukan mencari yang negatif, menemukan yang negatif untuk membalas yang sepadan terhadap perbuatan jahat orang kepada kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan mendorong kita untuk selalu bersikap ramah di tengah orang yang tidak ramah terhadap kita. Karena saya mau katakan terus terang, pada waktu orang bertindak yang tidak santun, berlaku kasar, maka kita punya kecenderungan untuk membalas. Saya teringat pada waktu kita melakukan perbuatan baik, Tuhan pasti akan membalas berlipat kali ganda terhadap kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan kepada orang lain. Abraham contohnya. Anda bisa melihat cerita ini di dalam kitab Kejadian. Dia mengajak keponakannya yang bernama Lot. Karena kemurahan hati dan kesungguhan hidup Abraham, hidupnya diberkati dan keponakannya pun ikut diberkati Tuhan. Sampai satu saat Abraham merasakan tempat di mana mereka berdiam sudah terlalu penuh sesak dengan ternak dan kepemilikan mereka. Maka Abraham mengatakan kepada Lot, demi hubungan kita yang baik, maka sekarang pilihlah tempat yang menurut kamu baik dan ambillah tempat itu. Dan paman kira-kira begitu akan menerima sisa bagian yang kamu telah pilih. Dan Lot bukan orang yang bodoh. Pada waktu dia melayangkan matanya ke sekeliling, dia melihat tempat yang subur. Dan dia memilih tempat itu. Coba Anda bayangkan, sebagai seorang paman, sebagai seorang yang mengajak keponakannya untuk meraih sukses bersama. Bukankah sudah seharusnya pamannya yang diberi prioritas pertama, tetapi Lot bukanlah orang yang seperti demikian. Saya mau mengatakan Lot adalah seorang yang curang, seorang yang culas, tidak menghormati pamannya yang telah memberikan kehidupan kepada dirinya. Itulah manusia di akhir zaman yang tidak tahu berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang telah membawa dirinya naik. Dan pada waktu diberi kesempatan, dia justru memilih demi kepentingannya sendiri. Dia tidak berlaku sopan, mempersilahkan pamannya untuk memilih terlebih dahulu. Tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Orang yang bermurah hati tetap di pemandangan Tuhan diberikan kemurahan hati yang luar biasa daripada Tuhan. Sampai satu saat datang firman Tuhan kepada Abram. Abram, lihatlah sejauh matamu memandang. Tadinya Abram cuma mendapatkan tempat yang
tandus tempat padang gurun yang biasa karena semua yang subur sudah diberikan, sudah diambil oleh keponakannya. Tetapi Tuhan melihat kemurahan hati Abraham dan Dia menganugerahkan sebuah tempat bukan yang kecil, tetapi dengan kalimat sejauh matamu dapat melihat, semua itu akan kuberikan kepada dirimu. Itulah upah orang yang selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Contoh yang kedua, Anda bisa lihat tentang Rut. Anda tahu dia hidup dengan mertuanya. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Pada saat pasangan mereka masing-masing meninggal, dua anak Naomi meninggal, Naomi berkata kepada menantu-menantunya, saya akan kembali ke kampung halaman dan sebaiknya kalian juga kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan salah satu menantunya berkata, saya setuju dengan usulan mama. Dan salah seorang menantunya pulang ke kampung halamannya. Tidak demikian dengan Rut. Rut berkata kepada mertuanya Naomi, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu bersama dengan engkau dan aku akan memelihara mamah mertua. Dan saudara tahu, Rut bekerja untuk menghasilkan sesuatu demi makan dirinya dan ibu mertuanya. Kerja keras dan kebaikan daripada Rut dilihat oleh seorang yang bernama Boas. Dan Tuhan menggerakkan Boas. Boas berkata kepada para mandor-mandornya, sengajalah kalian membuang sisa-sisa tuaian kalian lebih banyak supaya bisa diambil oleh perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu menerima kelimpahan. Dia tidak mengambil seperti biasa, dia menerima lebih. Mengapa ini bisa terjadi dalam hidup Rut? Karena Rut adalah orang yang memikirkan orang lain. Dia bisa seperti menantu atau saudaranya yang satunya lagi, tapi dia lebih memikirkan orang lain. Dan saudara tahu cerita dari sini. Akhirnya Tuhan menggerakkan Boas untuk memperistri Rut. Dan kemudian hidup mereka dianugerahkan Tuhan dengan kemakmuran, dengan kehidupan yang luar biasa. Itulah akhir cerita dari orang yang selalu bermurah hati. Jangan pernah jadi orang yang memikirkan diri sendiri, selalu melakukan kebaikan buat orang lain, berkorban demi kenyamanan orang lain, maka Tuhan akan selalu memberkati hidup Anda. Amin.